Kembali lagi bersama Surya Chandra. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana kita bisa berbagi fitur Canva for Education kepada seluruh siswa kita. Jadi semua siswa kita bisa menikmati fitur yang kita dapatkan juga di Canva for Education. Namun sebelum itu, saya akan memperlihatkan perbedaan dari Canva yang free dan Canva for Education, gitu ya. Oke, kalau Bapak Ibu pengajar sudah lihat di layar ya, tampilan ini adalah tampilan Canva for Education ya. Bisa terlihat dari bagian bawahnya, biasanya ada tulisan Surya Chandra Class, ada kelasnya gitu ya. Ataupun kita bisa cek di bagian pengaturan. Jadi kalau dicek di account setting, nanti kita akan lihat di bagian billing ya, dan Teams bisa dicek. Nah, lisensinya adalah Canva for Education, begitu ya. Jadi kita bisa menikmati semua fitur Canva for Education dengan gratis gitu. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Canva for Education, contoh saya ke templates ya. Templates-nya banyak sekali, sama dengan yang free. Perbedaannya adalah di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka ya, salah satu contoh saya buka Classroom Decor Kids. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu saya akan membuka salah satu template ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, ketika saya arahkan ke template-template yang ada, itu ada simbol mahkotanya, ada yang tidak, begitu ya. Kalau yang simbol mahkota ini artinya bisa dinikmati oleh Canva Pro, gitu. Nah, Canva Pro untuk Canva for Education juga bisa menikmatinya secara gratis, begitu ya. Saya nanti akan coba buka template ini di Canva free, bagaimana ya. Kalau saya buka akan seperti ini melalui Canva for Education ya. Ya, kita bisa langsung mengeditnya Bapak Ibu. Dan perbedaan yang mendasar itu ketika kita download, kita bisa melihat. Nah, ketika download kita ini bisa mengubahnya menjadi banyak pilihan fitur gitu ya. Bisa jadi vektor, bisa PDF print, bisa PDF standar dan yang lainnya, bahkan bisa MP4 video dengan high quality gitu ya. Nah, kita bisa download, bahkan kita bisa naikkan ukurannya, kualitasnya sampai 3 kali lipat. Kita juga bisa gunakan transparent background, atau kita bisa compress filesnya menjadi lower quality gitu ya. Jadi banyak fitur yang bisa kita gunakan dalam Canva for Education ya. Jadi ini tadi harusnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berlangganan Canva Pro, tetapi Canva for Education juga bisa menikmatinya begitu. Saya akan buka coba satu lagi ya, ini ya. Dan di sini tidak ada simbolnya ya. Ya, kalau kita lihat di download juga sama. Nah, ini yang perbedaan yang mendasar sih Bapak Ibu ya. Jadi fitur-fitur ketika download itu berbeda sekali antara Canva Pro dengan Canva free gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, kira-kira seperti itu yang dari Canva for Education ya. Mungkin kita bisa bahas lain kali fitur-fitur yang lainnya ya, karena hari ini kita bukan fokus pada hal itu. Saya akan beralih ke Canva yang free. Tampilannya seperti apa ya Canva yang free ya. Ini salah satu akun saya yang free ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengajar lihat di bagian bawah masih ada try Canva Pro begitu, artinya ini Canva ini belum ada lisensi berbayarnya begitu ya. Ini masih free, jadi Canva free. Nah, kita juga bisa cek di bagian account settings ya.
Kita akan lihat ya di bagian billings and themes. Ya, di sini tidak ada subscription-nya ya, tidak ada apa-apa. Jadi kita masih perlu membayar untuk beberapa hal. Kita bisa lihat juga kalau kita mau ke template tadi ya, kita buka sama deh ya, Classroom Decor Kits. Kita akan melihat bagian ini. Kita arahkan dulu kursor kita ke bagian-bagian template yang ada. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan bawah itu selalu ada tulisannya ya. Kalau free artinya kita bisa gunakan secara free ya. Nah, kalau ada tombol mahkota gini, tanda mahkota itu artinya harus pro. Dan itu biasanya kita harus tidak bisa membuka, tidak bisa menggunakannya. Jadi seperti ini ya, harus punya lisensi pro dulu baru bisa menggunakan ini. Sedangkan tadi kita menggunakan Canva for Education, kita bisa menggunakannya. Jadi cukup untung sekali Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan Canva for Education, bisa lihat tutorial di video-video lainnya di tempat saya. Kita akan buka template kedua ya. Nah, di sini ada yang tulisannya RP ya, RPP ya. Nah, ini. Nah, termasuk yang ini ya tadi ya. Template yang ini tadi kalau kita di Canva for Education tadi bisa digunakan. Apakah di Canva Free juga bisa digunakan? Sedangkan di keterangannya tertulis RP. Ini RP ini maksudnya rupiah ya. Rupiah ini berbayar. Bisa digunakan dengan berbayar. Kita bisa lihat di mana sih? Memang kita bisa mengeditnya ternyata Bapak Ibu. Nah, ini coba dilihat ya. Nah, kita bisa edit ternyata ya. Tetapi ketika kita mau mendownload ya, kita mau mendownload ini tombol downloadnya, kita akan lihat ya ada bayaran gitu ya. Jadi ada berbayar dan Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau di free itu tidak ada transparan background tadi ya, tidak ada, hanya ini pilihan untuk ekspor atau hasil dari Canva editing kita gitu. Jadi hanya ini yang ada, tidak ada transparan background, lalu tidak ada menaikkan kualitas lebih tinggi atau bahkan mengkompres kualitasnya menjadi lebih rendah dengan tampilan yang tetap bagus gitu. Kita akan coba buka lagi template yang lain ya gitu. Jadi kita harus bayar ini Bapak Ibu ya. Kita coba buka yang free ya, yang free contoh ini. Nah, ini gratis ya tadi ya. Bentar saya pastikan dulu. Ya, gratis. Oke, kita coba ya buka ya. Ya, kita coba langsung ke download ya. Tampilannya akan seperti apa? Nah, sama Bapak Ibu, jadi tidak ada transparan background, lalu tidak ada bisa menaikkan kualitas hingga 3 kali, lalu bisa mengkompres juga kualitas juga bisa, tapi di sini tidak ada gitu ya. Nah, ya, jadi terbatas sekali. Jadi secara umum Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ya sekilas ini tadi tentang perbedaan Canva for Education atau Canva yang Pro dengan Canva yang free begitu. Nah Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial untuk mengundang anak-anak, jadi siswa-siswi kita atau bahkan guru lain mungkin ya yang belum mempunyai Canva for Education untuk bergabung menjadi teams kita gitu, menjadi tim kita. Jadi mereka akan bisa menikmati Canva for Education juga, fitur-fitur yang kita nikmati. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak yuk. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa menuju ke Canva for Education ya, akun Canva for Education. Boleh yang menggunakan belajar.id, boleh yang menggunakan Gmail, intinya yang sudah terlisensi
Canva for Education. Tadi bisa dicek di account setting ya, bisa dilihat di billing and themes. Nah ini, jadi pastikan akun Bapak Ibu yang mengundang itu adalah akun yang sudah Canva for Education begitu. Lalu langkah kedua Bapak Ibu bisa menuju ke kelasnya Bapak Ibu. Jadi di sebelah bawah sendiri ya, kiri bawah itu ada kelasnya Bapak Ibu. Lalu pilih people ya. Nah, di sini ada tulisan invite class members for free. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa mengundang dengan menggunakan email. Jadi memasukkan email satu-satu ya, bisa menggunakan seperti itu, atau import dari Google Classroom begitu ya, import dari Google Classroom. Jadi kalau import dari Google Classroom, nanti tinggal diklik saja import Google Classroom nanti. Nah Bapak Ibu, kalau sudah sign in, contoh gini ya, nah ini diberikan akses saja, centang saja. Jadi saya ingin mengundang semua anak yang ada di Google Classroom saya, bisa Bapak Ibu gitu. Jadi tinggal dikasih akses. Nah tinggal Bapak Ibu tinggal klik yang mana gitu, memasukkan emailnya. Nah itu otomatis Bapak Ibu akan seperti ini. Jadi akan masuk seperti ini emailnya. Nah namun kali ini saya akan hapus ya, akan hapus. Itu kalau import nanti tinggal dikirim gitu, tinggal klik bagian bawahnya. Ya tinggal klik send invitation gitu ya. Sebenarnya caranya sama Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa mengetikkan emailnya. Nah emailnya ini apakah harus dengan domain yang sama? Tidak Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan belajar.id ya tadi ya, belajar.id. Bapak Ibu bisa mengundang, saya contohkan, saya akan mengundang email biasa ya dengan domain lain, jadi menggunakan Gmail ya, supaya dia juga bisa menikmati Canva for Education begitu ya, yang tadi. Oke. Nah di sini di sebelah kanan itu bisa kita berikan dia sebagai akses apa, bisa sebagai guru atau siswa begitu ya. Kita pilih siswa saja, lalu saya akan tambahkan lagi satu dengan akun dari G Suite yang lain gitu ya, @skydrive.id. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu apakah bisa ya. Bapak Ibu tadi sudah melihat ya bahwa tadi akun yang free tadi itu memang belum ada lisensinya Canva for Education. Saya akan send invitation. Oke, dua invitation send ya, sudah terkirim. Lalu caranya di bagian akun siswa tinggal menerima undangan itu gitu. Saya akan beralih ke akun siswa ya Bapak Ibu ya. Ini cukup ke akun siswa. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuka email ya. Jadi undangannya akan masuk di email ya Bapak Ibu ya. Tadi ada dua ini. Nah, ada di bagian atas ini. Saya sudah lihat nih. Ya. Silakan dibuka, lalu diklik join the class. Gitu. Nah, ketika join the class, Bapak Ibu akan bisa melihat tampilan seperti ini. Yeay, welcome to Surya Chandra Class. Begitu. Menikmati fitur Canva for Education. Begitu. Kita akan coba lihat ya.
kita akan coba lihat di lisensinya gitu. Nah, jadi nanti akan terbagi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di akun ini punya dua tim ya. Jadi ini punyanya personal dan ini punyanya karena bergabung dengan tim kita tadi, gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kita akan lihat lisensinya, akun settings, billing and themes. Ya, dia yang tadinya free Bapak Ibu sekarang menjadi Canva for Education. Coba kita lihat sekarang. Kita akan menggunakan templates yang tadi ya. Apakah akan sama? Oke, kita buka Classroom Decor Kits ya yang tadi ya. Kita akan coba tampilannya akan seperti apa. Kita lihat dulu, kita arahkan kursor kita. Sudah tidak ada tulisannya Bapak Ibu. Ya, tidak ada tulisannya free. Nah, ini juga yang pro tadi menjadi free. Kita coba klik Customize this template. Wah, ternyata bisa dibuka Bapak Ibu. Tadi waktu di free kita nggak bisa ya buka ini ya. Buka aja nggak bisa, apalagi mengedit ya. Bahkan ketika kita mau download, sudah fitur premiumnya kita bisa nikmati. Wow, berarti bahkan siswa kita Bapak Ibu bisa menikmati apa yang kita nikmati di Canva for Education. Itu ya. Sekarang bukan waktunya lagi ini akun saya, nggak boleh untuk orang lain ya. Murid-murid kita bisa lebih kreatif lagi kalau menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi yuk bagikan fitur ini ke mereka juga gitu. Nah, kita juga coba yang tadi ya, fitur yang tadi ya, templates yang tadi, yang mana tadi? Ini yang ada gambar lebahnya ya. Iya, kita lihat ini tadi berbayar ya Bapak Ibu ya, harus berbayar 84.000 tadi. Sekarang kita lihat, kita coba download. Ya, ternyata tidak berbayar Bapak Ibu, tidak berbayar. Nah, jadi kita bisa menikmati fitur-fitur premium dan membagikannya ke anak-anak. Ini berbagi dapat pahala ya Bapak Ibu pengajar ya. Bisa meningkatkan kualitas 3 kali, bisa transparan background, compress file, dan lain-lain. Nah, ini lihat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada fitur yang hanya bisa dinikmati di Pro, termasuk Canva for Education. Di free tidak ada, begitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kita akan coba, ini tadi akun dengan domain Gmail ya, gmail.com ya, gmail.com. Kita lihat dulu, ini menggunakan gmail.com tadi ya. Nah, sekarang bagaimana yang tadi menggunakan domain dengan G Suite yang lain? Kita akan lihat ya. Tadi saya undang Surya Chandra skydrive.id begitu ya. Kita buka emailnya dulu. Ya, ini sudah ada undangannya ya Bapak Ibu. Sama caranya, kita buka emailnya lalu anak-anak suruh join the class. Tadi akun yang awalnya free akan menjadi seperti ini. Ya, Surya Chandra Class. Jadi dia langsung masuk ke Teams Surya Chandra gitu. Tapi kita lihat lisensinya dulu ya. Dengan Teams Canva for Education. Jadi sudah menjadi akun yang premium Bapak Ibu ya. Dan kita bisa lihat juga di bagian kiri bawah yang tadi ada try Canva Pro, sekarang tidak ada lagi. Jadi artinya ini sudah premium. Saya akan kembali ke tampilan guru ya Bapak Ibu. Ini guru tadi, tampilan guru tadi sudah saya bagikan bagaimana cara menginvite untuk anak-anak agar dapat menikmati Canva for Education juga gitu, menggunakan Google Classroom, juga memasukkan email satu persatu gitu. Tetapi juga bisa menggunakan
invite link Bapak Ibu, jadi tautan undangan. Jadi Bapak Ibu tinggal get invite link, diklik, lalu linknya di copy, tinggal dibagikan melalui WhatsApp, melalui email, melalui apapun. Anak-anak tinggal klik lalu join the class seperti tadi. Begitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sampai di sini Bapak Ibu bisa tahu sekilas perbedaan antara Canva yang gratis dengan Canva for Education, begitu. Dari sisi fitur sederhana, ya, fitur yang sederhana yang sudah kita tahu, dan juga ternyata Canva for Education yang dimiliki guru itu bisa dibagikan kepada para siswa atau rekan guru yang lain, gitu Bapak Ibu, supaya mereka bisa menikmati juga fitur Canva for Education, begitu, dengan menjadi tim kita, masuk dalam kelas kita, begitu. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.